Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang berbahagia. Sebuah bangsa akan maju, berkembang, dan berpengaruh di dalam kancah internasional hanya ketika ada sebuah komitmen, ada sebuah goal, visi, dan tentu saja ada SDM-SDM yang memadai, yang siap untuk menjadi martir atau garda terdepan di dalam upaya mewujudkan itu semua. Indonesia ini tidak akan pernah bertemu dengan kata merdeka sampai kemudian setara dan bisa melakukan perundingan dengan negara penjajah Belanda ketika itu tanpa hadirnya komitmen, visi, dan manusia-manusia yang siap berkorban untuk itu semua. Kita kenal semua itu, mereka terhimpun dalam dua nama tokoh, yaitu Soekarno dan Hatta, sekalipun tentu saja banyak tokoh-tokoh lain yang sumbangsihnya, kontribusinya, kiprah dan perannya sangat besar bagi kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia. Hari ini pun sama. Indonesia tidak cukup serta-merta menjadikan undang-undang yang terus progresif dihadirkan, dilahirkan untuk menjawab apa yang menjadi tantangan, tapi juga harus bernafaskan, dijiwai, diwarnai oleh apa yang menjadi visi konstitusi bangsa kita. Undang-undang dan Pancasila itu seharusnya tidak lagi menjadi sebuah komoditas politik atau sebagai alat untuk kemudian menjadikan seseorang, sekelompok orang naik dengan isu Pancasila, kemudian memukul yang lain dengan isu yang sama pula yang berada atau dicap sebagai anti Pancasila. Yang kedua, juga dibutuhkan dalam konteks kita ke depan bagaimana visi untuk mensejahterakan rakyat. Sebenarnya kalau kita mau jujur, objektif melihat apa yang hari ini terjadi dan dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia, terutama di masa pandemi seperti sekarang, yang rakyat menderita sedemikian rupa, pada saat yang sama pemerintah gagap dan tergopoh-gopoh di dalam mengatasi masalah seperti ini, bahkan cenderung terlihat seperti tidak mengerti fokus yang semestinya. Ini menunjukkan bahwa telah jauh langkah pemerintahan kita saat ini dari visi, dari konstitusi, dari harapan dan cita-cita besar para pendiri bangsa. Kalau kita mau jujur dan objektif, cukup kembalikan pada dua hal itu. Apakah rakyat sudah sejahtera? Apakah rakyat telah terlindungi? Apakah rakyat telah terlayani? Dan konstitusi mengatur itu semua. Tidakkah kita berpikir seperti itu? Lantas, jika demikian mengapa kalkulasi, kemudian strategi yang diterapkan di dalam beragam upaya untuk memajukan bangsa itu cenderung hanya menggunakan perspektif atau cara pandang para pemodal, misalnya orang-orang yang punya kekuatan modal atau orang-orang yang justru tidak mengerti amanat penderitaan rakyat. Mengapa itu terjadi? Ketika ini tidak ada yang bisa memberikan jawaban, pada saat yang sama generasi muda hari ini hanya menjadi gelombang susulan berupa kelompok penikmat kemerdekaan yang sudah istilahnya dimabukkan oleh hedonisme dan materialisme, maka sebenarnya bangsa Indonesia ini hanya menuju titik-titik kelemahannya dan pada akhirnya hanya menjadi sebuah kenangan. Di sini hal yang sangat penting bagi orang tua hari ini, ketika para pakar parenting memberikan sebuah kritik ataupun arahan bahwa seharusnya pendidikan diarahkan untuk bagaimana manusia Indonesia menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, kita juga penting menyampaikan narasi bahwa sudah seharusnya para orang tua hari ini mendorong putra-putrinya untuk terdepan berjuang, membawa amanat penderitaan rakyat, memperjuangkan nilai-nilai konstitusional yang berorientasi pada kemajuan, kesejahteraan, dan kecerdasan bangsa dan negara kita. Ketika ini ada lahir kesadaran, kemudian digulirkan dalam konstitusi, dalam institusi paling kecil
dalam sebuah bangsa dan negara, yaitu keluarga, maka kelak akan lahir anak-anak Indonesia yang dia mengerti kenapa ada di Indonesia dan apa yang harus dia lakukan. Dan yang terpenting, dia juga mengerti sejarah, bahwa sepanjang kemerdekaan Indonesia, rakyat belum pernah sedikit pun bersentuhan dengan idealitas yang hendak dibangun dan dicapai melalui gerbang yang disebut dengan kemerdekaan ini. Sahabat kalian yang berbahagia, jika kita ingin bertanya poin apa yang penting dinarasikan ke depan, adalah minimal 3 hal tadi. Sebab jika tidak, maka kita mungkin akan banyak ya, daerah-daerah itu memiliki jalan tol, akan banyak orang-orang yang bisa mengakses pendidikan, tapi kemudian jiwanya, arah langkah pembangunannya itu tidak lagi pada apa yang dibangun oleh para pendiri bangsa, tapi kepada apa yang menjadi kepentingan global, kepentingan sekelompok orang, dan itu semua justru akan menjadikan seluruh ya, andai kata para pahlawan itu bisa bangun lagi, seluruhnya akan menangis dan meratap mengapa generasi Indonesia adalah generasi yang tidak pandai merawat ya amanah perjuangan kemerdekaan ini. Sebuah renungan yang semoga membawa sebuah semangat dan gairah di dalam diri kita untuk terus punya optimisme, pada saat yang sama membangun keteguhan jiwa, ketegaran hati untuk membangun bangsa Indonesia betul-betul sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh konstitusi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.